Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Asy-Syifa yang insyaallah dirahmati Allah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang mana pada hari ini kita diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan ibadah rutin, yaitu sholat berjamaah. Banyak kawan-kawan kita yang masih belum bisa atau belum digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjamaah, sholat berjamaah di masjid. Padahal Rasulullah bersabda, apabila orang sholat berjamaah di masjid adalah 100 kali lipat. Kalau kita sholat sendirian cuma sekali. Yang bayangkan kalau kita sholat berjamaah itu kita dapat 100 kali lipat daripada sholat sendiri di ruangan kita atau di rumah. Mungkin ulun akan menyampaikan tentang bahaya paham Syiah. Sebenarnya ini sebagai pengetahuan untuk kita, supaya kita bisa memfilter. Nah, paham Syiah ini kayak apa sih sebenarnya? Jangan-jangan kita sudah termasuk dikatakan golongan orang yang mungkin tidak sengaja telah mengamalkan atau mempelajari paham Syiah. Namun dalam kutub ini mungkin waktunya sempit. Mungkin kalau kita lihat dari buku, ulun ambil buku pedoman dari Syiah dalam timbangan oleh Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi. Jadi sini beliau mengupas tentang paham Syiah. Jadi penyimpangan yang dilakukan oleh Syiah. Salah satunya mungkin sini bagaimana kaidah atau tauhid orang Syiah. Nah, kemudian bagaimana juga penyimpangan yaitu terhadap sahabat Rasulullah. Jadi penyimpangan yang dilakukan oleh paham Syiah ini sangat bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Mungkin ulun sedikit akan menguraikan, mohon sempat walaupun sedikit mungkin supaya paham. Kemudian ulun langsung ke inti permasalahan. Kalau kita kupas ayat-ayat tentang Al-Quran, banyak sekali tentang paham-paham yang bahaya terhadap golongan-golongan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Bahwa kita pada hakikatnya kita mengetahui Syiah ini hanyalah untuk supaya kita bisa memfilter yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi sini cuma untuk kita memfilter supaya kita tahu bagaimana sih sebenarnya Syiah ini dalam penyimpangan terhadap Quran dan sunnahnya. Nah, sini pertama ulun mungkin menyampaikan salah satu pandangan Syiah terhadap Al-Quran. Jadi kaum Syiah mereka memandang Al-Quran yang pada kaum muslimin telah terjadi perubahan. Bayangkan, dia memandang Al-Quran yang ada di tangan kita itu banyak perubahan. Ini salah satu pendapat imamnya kaum Syiah. Jadi imamnya kaum Syiah ini ada 12 yang dipercaya. Jadi dia memakai patokan ijma'nya oleh imam Syiah. Kemudian dia dalam kitab Al-Fas fi Al-Milad wal An-Nihal, jadi Imam Ibnu Hajam berkata, artinya aja lu membacakan, kalau bahasa Arabnya yang menyimpang juga bahasa Arabnya kan, jadi langsung artinya. Dan termasuk keyakinan seluruh kaum imamiyah baik dahulu maupun sekarang bahwa Al-Quran telah diubah, ditambah padanya sesuatu yang bukan darinya, banyak yang dikurangi darinya dan banyak pula yang diganti darinya. Jadi ternyata Syiah itu telah menyalahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ternyata dia memandang bahwa Al-Quran yang ada itu telah dikurangi. Nah, kemudian juga muridnya dari Imam Qumi menyatakan, yaitu Muhammad bin Yaqub bin Ishaq al-Khulaibi mengatakan bahwa referensi utama kaum Syiah yaitu dalam kitabnya
Al-Kafi. Jadi ternyata pegangan orang Syiah ini adalah kitabnya Al-Kafi. Dia menyatakan yang artinya dari Abu Abdullah berkata, sesungguhnya Al-Quran yang dibawa oleh Jibril ke Nabi Muhammad SAW berjumlah 17.000 ayat. Nah, jadi sini aneh kan? Padahal Quran yang diturunkan oleh malaikat Jibril terhadap Rasulullah adalah sebanyak 6.230 ayat. Jadi disalahkannya ternyata Quran ada. Jadi dia kaum Syiah bahwa dikurangi, padahal katanya bahwa Al-Quran itu berjumlah 17.000 ayat. Padahal yang sebenarnya adalah 6.236 ayat. Nah, disinilah sudah penyimpangan yang sangat jelas. Ternyata kaum Syiah itu menyatakan bahwa Nabi kita telah mengurangi ayat-ayat yang ada disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Jadi sini sudah jelas penyimpangannya bahwa Quran yang ada kita pegang sekarang ini ternyata dibilangnya kurang, harusnya 17.000. Nah, jadi sudah jelas bahwa Al-Quran pun dia tidak mengakui, bayangkan Al-Quran dia tidak mengakui bahwa Quran yang ada dipadahi menyimpang daripada yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana lagi Syiah, pandangan Syiah terhadap sunnah atau hadis-hadis yang dikeluarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi ternyata banyak versi bahwa Syiah itu ternyata dia berbeda dengan sunnah kita. Dia berpegangan dengan sunnah maksum namanya. Nah, dia sini berpegang sunnah maksum, artinya kaum Syiah tidak akan memakai dalil-dalil dari baginda Rasulullah, baik yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, kemudian Abu Hurairah dan lain-lain. Dia bermaksum atau bersunnah kepada 12 imam. Jadi dia tidak akan percaya apabila hadis-hadisnya itu bukan dari 12 imam yang mereka percayai. Jadi salah satu hadisnya yaitu dalam kitab Ar-Jami, hadis perkataan setiap imam daripada imam adalah perkataan Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada perselisihan dan ucapan mereka sebagaimana tidak perselisihan dalam firman-Nya Allah Ta'ala. Jadi aneh kan? Perkataan dari imam adalah perkataan Allah. Ini penyimpangan yang sangat luar biasa. Jadi perkataan imam itu dipadahinya adalah perkataan Allah. Sangat luar biasa penyimpangan yang diambil oleh kaum Syiah. Kemudian juga banyak sebenarnya salah satu hadis, yaitu setiap hadis yang tidak keluar dari imam-imam mereka maka hadis tersebut batil. Bayangkan. Jadi pada prinsipnya dia bila tidak hadisnya itu dikeluarkan oleh 12 imam tadi maka dianggapnya batil, tidak sesuai dengan keyakinannya. Mungkin kalau membacakan tentang dalil-dalilnya banyak tentang Syiah ini tadi, karena waktu kultum ini kan sedikit sekali 7 menit. Nah, yang paling bahaya juga sini pandangan Syiah terhadap ijma ulama. Jadi katanya ijma hanyalah menjadi hujah menurut kami karena dalamnya terkandung pendapat maksum para imam setiap kelompok, sedikit ataupun banyak. Apabila kata imam termasuk dalam ucapan mereka, maka ijma mereka menjadi hujah karena adanya imam, bukan karena ijma sendiri. Jadi sini keyakinan besar bahwa apapun ijma ulama yang bebas tadi itu adalah perkataan Allah, kata penganut dari paham Wahabi. Kemudian bagaimana pandangan Syiah terhadap tauhid uluhiyah? Nah, juga di sini mereka berpandangan bahwa Allah tidaklah diibadahi, nah ini celaka 12 nih, tidak diibadahi kecuali karena para imam. Bayangkan Allah akan diibadahi kecuali karena pada imam mereka. Nah, jadi tanpa imam Allah akan diibadahi. Nah, kemudian apalagi karena imam mereka dan kitab yang menjadi rujukan utama mereka adalah Usul Al-Kafi. Jadi memang rujukannya ini. Jadi di sini dia berkata dengan sebab kitalah turunnya hujan. Bayangkan. Karena kita katanya itu bahwa turunnya hujan
dari langit. Dengan sebab kita juga tumbuhnya rumput di bumi ini, kemudian dengan ibadah kita Allah disembah, dan andaikan bukan karena kita, niscaya Allah tidak ada sesat sama sekali. Ya hanya kada kita nih Allah kada dajanya. Bayangkan saking sesatnya kaum Syiah menyatakan bahwa karena kada kita aja Allah itu ibadahi. Nah, jadi supaya sekedar kita pengetahuan Bapak-bapak Ibu, bukan ulun menyuruhkan untuk belajar pandangan terhadap pendapat-pendapat Syiah. Cuma ulun sekadar bahwa kitanya perlu juga mengetahui apa sih Syiah sebenarnya. Kemudian yang celakanya lagi, mendatangi kuburan para imam mereka adalah keyakinan kaum Syiah lebih afdol daripada naik haji. Bayangkan ya. Nah, menziarahi kuburnya itu juga lebih afdol ketimbang naik haji. Bayangkan, sudah penyimpangan yang luar biasa. Jadi katanya pula, barang siapa menziarahi kubur Husain, maka akan dituliskan baginya 70 haji. Bayangkan, berziarah kubur Husain itu 70 haji. Dan jenis haji dari jenis haji Rasulullah dengan seluruh pahala dan nilainya. Bayangkan, berziarah ke kuburan Husain itu lebih baik ketimbang nilainya tuh sama dengan 70 kali haji. Bayangkan. Kemudian juga beliau meyakini bahwa kaum Syiah itu meyakini bahwa tanah kuburan Husain itu memiliki keberkahan dan lebih utama daripada kuburan Nabi Muhammad. Penyimpangannya luar biasa. Jadi memang kaum Syiah ini sangat mendolakan kan yang namanya Ali, kemudian anaknya Hasan dan Husain. Kemudian bagaimana lagi pandangan Syiah terhadap tauhid rububiyah. Jadi kaum Syiah ini menyimpang dari tauhid, diantaranya bagaimana mereka sebutkan dalam kitab Syarhul Al-Jiyadah Al-Jami'ah Al-Kabirah. Jadi katanya, aku adalah cabang dari cabang-cabang rububiyah. Jadi ketuhanan Allah dalam hal pengaturan. Jadi katanya nih bahwa Ali itu kan, jadi dia mendoakan Ali. Jadi bahwa Ali itu adalah tauhidnya paling itu utama itu Ali. Nah, mereka menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah menghidupkan seorang mati. Dah ada pernah, bayangkan, tidak pernah bahwa Ali bin Abi Thalib itu menghidupkan seorang orang yang telah mati. Kemudian apalagi pandangan Syiah terhadap tauhid asma wa sifat. Nah, ini lebih celaka lagi ini. Kenapa? Jadi penyimpangannya itu jelas. Syiah dalam permasalahan diantara mereka adalah Mujasimah, yaitu orang yang menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Seorang tokoh mereka, Hisam bin Hakam, dalam kitab tafsir Al-Quran, ini yang disimpangannya maksudnya dalam kitabnya Usul Akafi juga. Bayangkan Pak, sesungguhnya Allah adalah jisim, jasad yang memiliki batas dan akhir, panjang lebar, dalam panjangnya sama dengan lebarnya, dan sesungguhnya Allah berukuran 7 hasta. Luar biasa penyimpangannya. Allah itu ternyata berbentuk pendapatnya. Ini sudah penyimpangan yang sangat, ya kita sampai kafir hitungannya kan. Karena sudah Allah aja sudah berbentuk. Dia memandang Allah. Kaum Syiah ini mengingkari perihal orang beriman dengan Allah hari kiamat. Juga dia tidak akan mengingkari bahwa kita ini nantinya di hari kiamat tidak akan melihat Allah. Padahal kan kita bisa melihat Allah pada hari kiamat nanti. Dan memang jadi Allah, kalau kita masuk surga, insya Allah kita bisa melihat Allah. Kemudian bagaimana Syiah terhadap sahabat, ini parah lagi, bahwa rata-rata kaum Syiah adalah benci terhadap semua sahabat Rasulullah kecuali Ali. Jadi sangat bertentangan dengan agama kita, yaitu agama Islam. Jadi katanya, bayangkan dalam kitab Al-Haq wa Ihaq Al-Batil, dalam kitabnya Syiah, telah datang Muhammad dan beliau memberi petunjuk kepada banyak makhluk, tetapi setelah wafatnya mereka kembali murtad ke belakang. Jadi bayangkan, sahabat Nabi dikatakan murtad setelah Rasulullah meninggal dunia. Pandangan kaum Syiah. Parahnya lagi, kaum Syiah akan mencela dan melaknat. Nah ini Syiah ini yang beliau paling benci adalah 2 orang sahabat Rasulullah, yaitu malah melaknat. Jadi Abu Bakar dan Umar
Bayangkan, dia paling melaknat Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena seharusnya yang menjadi setelah Rasulullah meninggal itu Ali, maksudnya sebagai pengganti Rasulullah, bukan Abu Bakar. Jadi dia melaknat Abu Bakar dan Umar. Padahal Ali sendiri berkata bahwa sebaik-baik umat setelah nabinya adalah Abu Bakar dan Umar. Nah, dia ini membolak-balikkan. Sedangkan Ali mengatakan sebaik-baik umat setelah Nabi adalah Abu Bakar dan Umar. Nah, kenapa kaum Syiah membalikkan lagi? Ternyata, nah gitu. Jadi Syiah ini sangat benci terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian dalam kitabnya juga bahwa kekafiran Umar setara dengan kekafiran iblis, bahkan jika tidak lebih berat darinya. Bayangkan, Abu Bakar, Umar, dan dikatakan kekafirannya melebihi daripada iblis. Jadi kalau kita lihat sini banyak sekali. Kemudian ada sahabat-sahabat Rasulullah juga yang tidak percaya, kayak salah satunya misalkan jadi menyamakan Abu Hurairah dengan Paulus yang telah mengubah teologi Kristen, kemudian melecehkan dan memfitnah Sayyidah Aisyah tidak pantas menjadi ummul mukminin. Jadi banyak lagi. Cuma ternyata ada juga pendapat, ternyata Syiah ini yang paling banyak kan Iran. Jadi semua Iran, kemudian pertama mayoritas agamanya adalah Syiah, kemudian Irak juga ada sekitar 60%, kemudian Pakistan ada penganut Syiah. Kemudian juga ternyata ada karangan-karangan pendapat atau bulletin dari Indonesia yang menyatakan yang memang paham Syiah. Ternyata ada 2 buku yang menyatakan paham Syiah oleh karangan, malah terkenal lagi, cuma mungkin ulun kada menyebutkan namanya, nggak enak rasanya. Pengarang terkenal yang menerbitkan buku tentang Syiah. Kemudian yang terakhir adalah tentang pendapat tentang kawin kontrak atau mut'ah. Nah, dulu ada kayak di tahun berapa viral di Indonesia, ada suatu kampung di Indonesia itu ada namanya khusus kaum kawin kontrak. Nah, ternyata penggemar-penggemarnya itu dari Arab Saudi. Dulu kan ingat dulu tahun berapa itu kawin kontrak. Istilahnya itu nikah mut'ah. Jadi nikah mut'ah ini ternyata dulu sebelum Rasulullah itu memang dibolehkan. Nah, ternyata setelah turunnya ayat, Rasulullah menyampaikan bahwa nikah mut'ah adalah haram dan tidak boleh lagi. Jadi apa? Yang pendapat tentang nikah mut'ah ini ada beberapa pendapat mereka adalah jadi kata mereka bahwa barang siapa melakukan nikah mut'ah dengan seorang mukminah, maka dia seakan-akan telah berziarah ke Ka'bah sebanyak 70 kali. Ya kan? Dengan nikah mut'ah ini dia sudah sama dengan setara dengan berziarah ke Ka'bah sebanyak 70 kali. Kemudian barang siapa melakukan mut'ah 1 kali, ia akan aman dari kemurkaan Allah. Dan apabila dia nikah 2 kali, ia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang baik. Dan apabila dia nikah mut'ah 3 kali, ia akan berdampingan denganku di surga. Nah, ternyata senjata orang Syiah ini untuk merangkul pemuda-pemuda adalah nikah mut'ah ini kan. Karena dia tadi kan memberikan gambaran-gambaran bahwa nikah murah ini kita sangat berpahala 1 kali, 2 kali, 3 kali. Jadi kalau paling sering nikah, maka pahalanya makin banyak. Jadi ini adalah paham-paham yang sangat bertentangan dengan kita ahli sunnah wal jamaah. Jadi ini beda dengan Wahabi. Wahabi itu beda lagi. Jadi Wahabi itu cuma sedikit ada kadang-kadang berani mengkafirkan, kemudian membid'ahkan, mengkafirkan sesama muslim, itu kan Wahabi kan. Cuma Syiah ini paham yang memang sesat. Ulun sampaikan ini karena apa? Kadang-kadang kan kita minta ampun bagi orang kita yang namanya tasawuf. Nah, kadang-kadang di ilmu tasawuf itu kadang-kadang ada penyelewengan yang kita menjabarkan tanpa dalil dan Quran. Banyak yang salah menjabarkan kadang-kadang. Ulun kadang-kadang pernah orang kisah darah daging punya ibu bapak, ya astagfirullahaladzim. Jadi macam-macam
Nah inilah kesalahan-kesalahan kalau kita pada berdalil Quran dan hadis, akhirnya kita mentaikan Allah dengan sifat 20 cuma salah karena kada berburu. Akhirnya kurang lebih kayak ini tadi. Syiah pandangannya tuh bahwa Allah itu berbentuk, bayangkan ada awal, ada akhir, dan Allah itu tidak ada awal dan akhir. Bayangkan. Jadi pemahaman Syiah ini sangat otomatis kalau kita katakan kafir lah. Nah mungkin apa yang ulun sampaikan ini sebenarnya bahan pelajaran untuk kita semuanya supaya kita dapat memfilter aja apa sih Syiah sebenarnya. Cuma kalau pian mau membaca buku ini bisa nanti di-download Syiah dalam timbangan. Bukan untuk menyuruh pian belajar agama paham Syiah, bukan. Supaya kita tahu batasan-batasan bahwa kita ini itu ternyata Syiah. Kayak itu maksud ulun. Jadi mungkin apa yang ulun sampaikan mohon maaf minta ampun, mungkin ada sedikit menyinggung perasaan pian, kemudian dengan kepercayaan pian. Apa yang ulun sampaikan kebenaran adalah milik Allah, kemudian kesalahan yang ulun sampaikan adalah milik pribadi dari Allah, dari pribadi ulun. Mungkin ulun tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.